Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhlisin Al-Faqih. Saya dari program ilmu hadis kelas A, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan Jawami'ul Kalim dan Maktabah Syamilah. Video tutorial kali ini merupakan bentuk tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Sofyan Hadis yang diampu oleh Bapak Dahlan. Pengenalan hadis yang akan menjadi tugas, yaitu hadis yang akan menjadi pokok pembahasan kita kali ini adalah hadisnya berbunyi seperti ini. Haddatsana Malik bin Ismail qala. Langsung ke isinya, isi matan. Ya Nabi Allah, 'allamni 'amalan yudkhilul jannah. Qala la in kunta aqsartal khutbah laqad aqratal mas'alah aqtikin nasamata wa fukar raqabah. Qala aw laysata wahidan. Qala la itqun nasamata la iq- la itqun nasamati anta tiqan nasamata wa fakur raqabah ila akhir. Langsung saja kita mulai pengerjaannya. Yang pertama, cara mentakhrij hadis menggunakan maktabah syamilah. Sebelum kita mentakhrijah hadis ini, harus menentukan kata kunci dalam hadis yang akan kita gunakan sebagai bahan pencarian di Maktabah Syamilah maupun di Jawami'ul Kalim. Pada hadis ini, kata kunci yang akan kita gunakan terletak pada matan hadis, yakni kata a'tikin nasamata dan wafukar raqabah. Langsung kita klik ini untuk supaya bisa disalin. Oke, sebentar. Nah, kita klik copy di sini. Lalu kita masuk ke Maktabah Syamilah. Sebentar, Maktabah Syamilah. Nah, ini dia. Di Maktabah Syamilah di awal kan biasanya di awal seperti ini tampilannya. Langsung kita menuju bahas di sini. Nah, jangan lupa kita hapus dulu riwayat perjalanan kita di sini. Nah, di sini kita akan menempelkan hadis potongan yang tadi. Di mana kita akan mencarinya di kitab-kitab yang di Bapak Dahlan sudah eh, rekomendasikan. Yang pertama di kitab primer yang Kutubus Sittah dan Kutubus Tis'ah. Langsung saja kita akan cari kitab-kitab tersebut. Yang pertama, kita menemukannya di mana? Di Sahihul Bukhari. Nah, ini dia yang pertama. Terus yang kedua di Sahih Muslim. Nah, ini dia. Terus ada Sunan. Nah, ini dia. Sunan Ibnu Majah. Bentar. Kita Sunan Ibnu Majah ambilnya di Baqi. Bentar. Terus setelah Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, terus An-Nasa'i, terus Sunan apa lagi? Ibnu Majah. Setelah itu ada di mana lagi? Nah, kita carinya di ini lagi. Musnad. Musnad. Nih, ada di Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Terus Musnad Ad-Darimi. Oke. Setelah yang terakhir, Muwatta Malik. Nah, setelah itu, nah, supaya kita tidak ribet untuk mengumpulkan hadis-hadis yang tadi, kan banyak tadi kita kitab-kitab yang tadi. Ada Muwatta Malik, ada Musnad, ada beberapa yang lain. Itu kan kita carinya ribet. Nah, kita akan kumpulkannya di mana? Di sini. Supaya bisa dikumpulkan. Nah, kan kita sudah menemukan di sini. Cantumkan di sini. Ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah menemukannya ini.
Nah, setelah itu kita buat nama dulu. Kita akan menggunakan kutubu at-tis'ah. Tis'ah. Nah, gini. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, maupun kita hilangin ini lagi, itu ada lagi langsung. Gampang kan? Begitulah. Nah, setelah itu kita akan langsung ke kolom bahas. Cari. Nah, di sini tidak ada. Jadi di kitab-kitab primer itu tidak ada kata artikel nasa mata. Coba kita menggunakan kata kunci yang lain. Eh, kita menggunakan kata kunci wafukar rokobah. Misalnya di sini wafukar rokobah. Ada nggak? Kita cari. Tidak ada. Lalu kalau seandainya tidak ada di kutub primer, kita akan mencarinya di kitab yang selain itu. Kita akan mencari di kutubus sunnah. Di mana kutubus sunnah berada di sini? Di tasnif, nah, di sini kutubus sunnah. Lalu kita cek, pergi cari. Dan alhamdulillah, setidaknya di sini kita akan menemukan menggunakan kata kunci Wafukar Rokobah menemukan 92. Kalaupun seandainya kita menggunakan artikel nasamata, nantinya akan berbeda lagi. Kita akan menemukannya, hanya kita cari menggunakan artikel nasamata. Sini. Nah, kita menemukannya 80, ada 76. Kita cari pokok hadis yang kita akan cari. Mana kita hadis punya? Nah, ini dia. Hadatsana Malik. Nah, sama enggak? Sama yang kita punya? Lihat. Hadatsana Malik bin Ismail. Nah, ya sama. Nah, langsung saja kita pergi untuk supaya bisa mentakhrij. Nah, untuk mentakhrij hadis-hadis supaya bisa terlihat dulu. Ini benar karena tidak terletak di footnote, ini terletak di matan. Benar, 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 benar. Biasanya itu kalau terletak di sini itu bukan hadis, tapi itu adalah footnote. Nah, jika seandainya itu terletak di bawah situ, misalnya di sini nih, terletak di sini, mana ya? Nggak ada yang terletak di situ ya. Udah, misalnya ya kita ini aja terletak di bagian footnote misalnya. Di sini ada nih yang disebut dengan artikel mata di sini. Nah, kita langsung aja buang hadis ini apa? Yang ini buang aja supaya lebih gampang kita nanti readnya. Klik ini, sini, terus setelah itu klik naam, enter. Nah, seperti itulah cara mentahrid hadis. Ini kan mata Syamilah. Di sini ada Musnad Abi Daud, terus ada Hati Abi Abid, Abu Musnad Ahmad, ada semua di sini, banyak isi-isi hadisnya. Nah, setelah kita menggunakan Maktabah Syamilah, kita akan pergi ke Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim. Kata kunci yang digunakan kita ada di sini adalah sama seperti tadi. Kita akan menggunakan a'tikin nasamata. Coba kita cari. Setelah itu kita marot. Marot. Ada di sini. Kita menemukan minimal ada 5. Kita klik di sini. Kita klik. Nah, ini dia. Ah, ada semua di sini. Nah, ini dia. Nah, ada. Alhamdulillah ada. Nah, itulah tahrid menggunakan Jawami'ul Kalim. Setelah itu, untuk memudahkan kita, kita akan mencari eh, biografi-biografi para perawi. Cara apa namanya? Mencari informasi biografi di dalam Jawami'ul Kalim itu mudah sekali. Karena
mencari informasi di Jawa kalian itu secara otomatis. Gimana caranya? Nah, kan di sini ini ada apa namanya? Ada sanad kan ya? Sampai sanadnya di sini nih, di sampai Nabi. Nah, itu caranya mudah sekali. Gimana? Ini kan ada para perawi kan warnanya merah-merah ini. Nah, itu langsung bisa kita klik nama rawi tersebut. Klik aja. Nah, di sini langsung tertera biografi rawi, identitas rawi, ada di sini semua. Jarah ini ada juga. Jarah wa ta'dilnya gimana dari orang-orang nih, kita lihat sini. Dzukira fi ya, nih, gimana? Ada semua di sini. Terus ada syuyukh, dia ngambilnya dari siapa ataulah nama-namanya gurunya. Ini dia. Nama-nama gurunya nih ada 119. Kalau ada yang dari Yahya bin Adam. Terus At-Talamiz ini nama-namanya murid-muridnya. Di sini ada 111. Oke, ada juga Tahdzib Al-Kamal. Oke. Coba kita cari yang lain, yang lebih mudah. Siapa? Abu Ahmad. Abu Ahmad. Cari, ini dia semuanya. Yang Ta'dil, gimana? Di sini ada minimal ada 15 orang yang eh menjelaskan tentang dia. Terus ada syuyukh, gurunya. Setidaknya ada 143. Hmm. Terus muridnya ada banyak, 150. Tahdzibul Kamal. Nah, juga seperti ini. Nah, itu cara mencari biografi yang ini. Kemudian, untuk mencari biografi di dalam Maktabah Syamilah, itu juga mudah. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan secara otomatis, yang kedua manual. Ya secara otomatis, nah, langsung saja misalnya kita di sini ada apa namanya hadis yang kita cari yang tadi. Nah, lalu di sini ada warna biru di dalam syaratnya. Nah, itu langsung kita bisa menggunakan secara otomatis. Langsung saja klik di situ. Di Abu Dawud misalnya. Nah, di sini mulakhas gimana ini? Namanya Sulaiman bin Daud. Terus dia terkenal dengan nama Abu Dawud. Lengkapnya Hafiz, kunyahnya Abu Dawud dan yang lain-lain. Jarh wa ta'dil. Nah, di sini ada. Terus riwayat an. Riwayat an ini seperti dia meriwayatkan dari siapa? Gurunya. Terus riwayat an dia di apa orang-orang meriwayatkan dari dia atau kata lain itu muridnya. Terus ada Ria Marwayah. Riwayat. Tiga. Nah, seperti itu. Coba kita cari yang lain lagi. Talhah Yamin. Nih, jarh takdilnya ada. Riwayat an. Setidaknya ada berapa ini? Ya, ini dia. Nah, semua. Nah, adapun yang secara eh, manual, kita akan menggunakan nama di sini. Misalnya yang ini, Abu Dawud. Nah, kita kopikan dulu. Setelah itu kita ke bahas, kita akan cari ini sih jangan lupa dihapus dulu. Kita akan cari di sini kitab. Namanya apa? Kita klikkan tahzibul tahzi tahzib al-kalim. Di mana dia di sini nih? Tahzib al-kalim fi asma ir rijal. Nah, terus klikkan di sini, tempelkan. Siapa? Abu Daud yang tadi. Terserah mau siapa? Abu Daud, Ibnu siapa. Nah, sini caranya. Nah, alhamdulillah setidaknya kita akan menemukan 3.869. Di sini banyak banget. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan di situ untuk ya, untuk menerjemahkan di sini karena di Maktabah Syamilah itu semuanya bahasa Arab, tidak bisa langsung ngerti, harus kita paham dulu bahasa Arab supaya bisa menerjemahkan ini. Seandainya kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab, boleh kita menggunakan AI ataupun ChatGPT supaya bisa menerjemahkan. Nah, mungkin seperti itu cara mencari biografi rawi. Nah, setelah mencari biografi rawi, kita akan mencari syarhul hadis, syarahnya. Gimana cara mencari syarah? Gampang. Caranya sama seperti tadi. Cuma kitabnya yang beda. Misalnya ya, kita akan mencari wafukar rokobah. Ah, ini dia. Wafukar rokobah. Kita klik bahas.
Jangan lupa dihapus semua dulu. Ini juga hapus. Kita klikkan di sini, tempelkan cover rokobah. Nah, yang di kitab, kita kliknya di tasnif. Nah, lalu kita klikkan di sini, cari apa yang dicari? Syuruhul hadis. Syuruhul hadis. Ah, di sini ada. Nah, setelah itu langsung kita cari. Nah, setidaknya kita akan menemukan 41 syarah hadisnya. Yang pertama, iya. Yang kedua, iya. Yang ketiga, kita boleh menggunakan ini. Terus, ini aman, 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 aman. Kita juga yang syarah ini juga harus menyeleksi mana yang syarah, mana yang bukan. Gimana caranya? Kita seperti tadi, kalau kita bisa bisa menggunakan bahasa Arab dengan benar, boleh langsung saja. Kalau misalnya tidak, kita boleh menggunakan jasa ChatGPT atau AI yang lain. Nah, itu yang menggunakan syarah menggunakan Maktabah Syamilah. Coba kita menggunakan Jawahirul Karim. Gimana? Nah, di sini. Ini kan Jawahirul Karim, kita kan mengetiknya ini syarah dan matanya di sini nih. Hadisnya di sini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita bisa langsung di sini nih, di kanan. Kita bisa mengkliknya di suruh. Nah, karena di sini warnanya abu-abu, jadi ini tidak ada syarahnya. Tapi yang lain ini ada semua. Takhrijnya, ininya, ada semuanya. Nah, kalau kita seandainya mau melihat pohon bagannya, ada di sini. Nih, kalau misalnya kita mau membuat makalah, ini gampang, langsung di screenshot aja. Nah, ini gimana nih? Ada semua di sini. Ya. Bagaimana di sini? Ada semua di sini. Itu gampangnya di apa namanya? Di Gawamil Kalim. Karena Gawamil Kalim itu apa namanya? Memudahkan kita. Nah, mungkin itu yang syarah hadis. Kita lanjut kembali ke Maktabah Syamilah. Setelah syuruhul hadis dan tadi yang perawi-perawi juga menemukan biografi, kita akan pergi ke gharib. Kita akan mencari gharibul hadis. Bagaimana cara mencari gharibul hadis? Cara mencari gharibul hadis di Maktabah Syamilah, eh, gharibul hadis atau kalimat asing dalam hadis. Pertama, buka kolom tasnif, tasnif sini. Ya jangan lupa kita hapus dulu yang semuanya nih. Tasnif. Terus kita ketikkan yang namanya al-gharibul. Salah salah, sorry sorry. Nih, al-gharibul majam. Nah, apa yang kurang di sini yang agak aneh bahasanya, kita akan buka dulu. Apa kata aneh di sini? Di dalam hadis ini. Misalnya ya, fakufa. Ini kata ini jarang kita dengar. Aneh. Nah, setelah itu kita masuk ke Maktabah Syamilah. Kita cari di sini. Nah, setidaknya kita akan menemukan 1293 hari. Apa? 10 macam sini. Kata gharib. Ini mana ini? Oh, enggak ada ini. Fakafa. Nah, ini ada. Ini juga ada. Untuk menyeleksi ini perlukan apa? Pemahaman bahasa Arab yang mendalam. Jika tidak ada pembahasan bahasa Arab yang mendalam, boleh menggunakan ChatGPT. Coba kita menggunakan kata yang lain. Apa ya? Kata kunci kita, misalnya, enggak, ini ada nih. Arhu, al-fai'u aja, wal-fai'. Kita klik. Nah, setelah itu pergi ke Jawahirul Kalim, klik bahas, tempel. Nah, ini dia. Setelahnya kita menemukan 147. Nah, ini ada nih. Nah, ada semua. Ya, mungkin itu cara mencari Gharibul Hadis. Setelah itu, setelah mencari Gharibul Hadis, kita akan mencari asbabul wurud dari hadis ini. Bagaimana? Kita tempelkan tadi. Apa? Copy dulu yang tadi. Misalnya, wafukar rokobah. Sini, kita akan cari. Ini hapus dulu, jangan lupa.
Dan di sini juga. Nah, nih, Wafukar Rokobah kan sudah ditempel. Nah, di pembagian ini kita akan cari urud. Urud. Nah, urud. Sini. Di eh, kolom Alkitab kita cari namanya urud. Saya menggunakan dua kitab. Yang pertama Al-Ma'u fi Asbabi Wurud. Al-Bayan wa Ta'ri wa Al-Bayan wa Ta'rifu fi Asbabi Wurud. Nah, menggunakan dua. Langsung klik cari, bahas. Nah, di sini ada nih. Wafukar Raqabah. Berarti ini ada nih. Asbabun Wurudnya. Nah, ada nih. Alhamdulillah. Sebenarnya kita menggunakan kata kunci yang lain. Misalnya Atikin Nasamata. Atikin Nasamata. Tik. Nah, cari di sini. Tempelkan. Udah nggak? Nah, perlu diketahui, tidak semua hadis itu ada asbabun nurutnya di dalam Maktabah Syamilah ini. Makanya, kita harus teliti. Mana kata yang harus kita ambil, mana eh, kata-kata kunci yang paling sering atau yang agak-agak aneh lah yang akan kita ambil. Biasanya kalau kita salah dalam menempelkan potongan hadisnya, maka yang terjadi seperti tadi, tidak menemukan asbabun nurut. Namun emang tidak semua hadis ada asbabun nurutnya. Perlu diketahui itu. Nah, alhamdulillah karena tutorial ini sudah semuanya udah ada dari takhrijul hadis menggunakan Jawahirul Kalim dan Maktabah Syamilah. Terus geografinya bagaimana? Kita menggunakan majalah seperti tadi, yang majalah yang seperti ini, yang pas kita kelompokkan seperti ini yang tadi 9. Nah, kita udah. Terus syarah syuruhul hadis juga sudah. Nah, terus apa lagi? Gharibul hadis juga, asbabul nurut juga udah. Nah, yang terakhir adalah penutup. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Bapak Dahlan, terima kasih telah mengajarkan saya tentang software hadis. Ini sangat membantu saya memahami hadis, mentakhrij hadis. Nantinya juga penting untuk saya melakukan skripsi. Terima kasih kepada Bapak Dahlan. Dan semoga eh, mendapatkan nilai yang cukup baik dan sangat memuaskan bagi saya. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada perkataan ataupun kekeliruan yang mungkin tidak disengaja mau disengaja. Saya mohon maaf. Ila aku mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.